Assalamualaikum. Video kali ini masih menceritakan soal flu Spanyol tahun 1918-1919 yang menyebar ke seluruh dunia. Dari 50 juta hingga 100 juta jiwa yang tewas, Indonesia termasuk negara yang banyak korbannya, yakni 1,5 juta orang. Indonesia ketika itu bernama Hindia Belanda, karena masih dijajah oleh Belanda dan baru merdeka di tahun 1945. Hampir sama dengan penyebaran flu Spanyol yang menyebar secara bergelombang, maka di Indonesia juga demikian. Gelombang pertama terjadi pada bulan Juli-September 1918 dan menyebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Gelombang kedua pada bulan Oktober-Desember 1918 dan ke bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya. Kasus pertama terdeteksi di perkebunan Pangkatan Sumatera Utara yang terbawa oleh palakuri kontrak dari Singapura. Menurut buku yang terbit tahun 2009 ini, pada awalnya wabah diremehkan pemerintah kala itu karena dianggap tidak berbahaya. Namun kemudian wabah menyebar mengikuti jalur kapal laut, kereta api, dan aktivitas ekonomi terutama pasar-pasar. Akibatnya wabah kian menyebar luas ke banyak pulau, serta jumlah orang terjangkit dan korban jiwa makin banyak. Pada masa puncak wabah mengamuk di bulan November 1918, angka kematian telah mencapai 416.000 jiwa. Perihal banyaknya angka kematian itu lebih disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terkait ganasnya wabah ini. Untuk pengobatan, masyarakat lebih mengandalkan pemakaian ramuan tradisional, pun ritual agama dan budaya. Selain itu, keterlambatan penanganan medis oleh pemerintah kepada para korban terjangkit juga jadi penyebab utama. Bahkan pemerintah salah dalam penanganan pengobatan, yakni memberikan vaksinasi penyakit kolera, bukan flu. Oleh karenanya Dewan Rakyat atau Volksraad mengkritik pemerintah yang tidak tanggap dan tidak cicak menghadapi wabah. Kemudian pemerintah melalui Dinas Kesehatan membentuk Satgas bernama Komisi Influenza. Komisi ini bertugas menanggulangi penyebaran wabah dan mencari upaya penyembuhan terhadap virus penyakit tersebut. Meski terlambat, pemerintah juga mensahkan undang-undang khusus yang disebut Influenza Ordonansi pada Oktober 1920. Sebagian isinya berupa larangan diadakannya pertemuan, menutup sekolah, pembatasan penumpang kapal, dan karantina. Namun begitu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai terlambat karena jumlah korban wabah sudah begitu banyak. Sementara itu, pada awal tahun 1920, penyebaran dan korban virus mulai berkurang, malah telah menghilang sama sekali. Demikianlah cerita flu Spanyol di Hindia Belanda yang menelan korban jiwa terbesar kedua di dunia setelah India. Secara keseluruhan, jumlah korban meninggal sekitar 1,5 juta jiwa yang tersebar di banyak pulau di negeri Nusantara. Penelitian terbaru bahkan menyebut korban wabah jauh lebih banyak lagi, yakni 4,37 juta di Pulau Jawa dan Madura saja. Kedatangan wabah ini telah meningkatkan kriminalitas dan pembunuhan sehingga menimbulkan histeria massal. Perusahaan asuransi Argem mengalami kerugian karena banyak orang muda mendaftarkan asuransi lalu meminta klaim. Wabah flu Spanyol juga membuat kondisi ekonomi memburuk, panen gagal, dan aktivitas sehari-hari masyarakat terganggu. Dukung channel ini dengan memberikan like, share, dan subscribe agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Insya Allah akan bersua dalam video-video selanjutnya.